Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gafur. Tutorial ini merupakan tutorial lanjutan dari tutorial sebelumnya, yaitu pengaturan awal Microsoft Word. Tutorial ini berisikan mengenai contoh penyusunan karya tulis ilmiah yang saya gunakan di skripsi, sesuai dengan tata naskah skripsi saya. Seperti ini, bertujuan agar lebih mudah dalam penyusunan karya tulis. Kita mulai dengan cover, dapat dari cover page bisa, namun saya ingin menyusunnya manual seperti ini. Contoh judul, nah seperti ini. Ini anggap sudah selesai, sudah jadi cover. Disesuaikan saja dengan cover yang Anda inginkan. Setelah itu, page layout, next page. Oke, kita isikan di sini kata pengantar. Misalnya, saya isikan saja 3 paragraf seperti ini. Pada kata pengantar, bagian paling bawah, yaitu tempat, tanggal, dan nama, atau biasanya penyusun atau penulis. Seperti ini. Untuk ini dapat digunakan juga insert text box. Namun saya gunakan cara ini saja. Nah, setelah itu kita memberikan halaman. Kita klik ini dulu, checklist, page number, bottom, kita isikan yang tengah seperti ini. Di sini halaman 2 karena untuk cover dianggap halaman 1. Kita isi. Seperti ini. Lalu kita misalnya ini hingga ke lembar berikutnya. Nah, seperti ini misalnya. Nah, penomoran di sini tidak ada, karena tadi kita memilih different first page. Jadi untuk halaman berikutnya, sesudah halaman pertama ini, sesudah heading 1, karena tadi kita memilih breaks, next page, maka akan seperti ini. Pengaturannya berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, di sini tadi kita menggunakan different first page. Kita isikan sesuai dengan tata naskah yang saya gunakan. Ini di atas karena sesudah heading pertama, anggapannya itu heading 1 maksudnya. Seperti ini, kita geser ke kanan seperti ini. Ini ini, 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 ini,
Jadi 1 di tengah, 2 pojok kanan atas, dan juga selanjutnya. Anggap saja ini telah selesai. Lalu kita masuk ke daftar isi setelah kata pengantar. Break, next page saja, seperti ini. Nah, ini kembali ke I1 karena kita memilih next page. Jika ingin melanjutkan seperti biasa saja, pilih saja page seperti ini, diatur page number, forward page number, continue seperti ini. Heading 1, daftar isi. Nah, untuk kasus daftar isi menurut saya cukup unik karena seperti yang saya lihat pada kebanyakan orang dan juga pribadi saya pernah melakukannya sebelum-sebelumnya. Untuk daftar isi ditulis atau diisi pada bagian paling akhir setelah susunan selesai. Telah disusun, kita melihat lembar demi lembar dan mengisinya manual kepada daftar isi. Namun dengan cara ini kita melakukan secara otomatis dan akurat. Masuk ke references, table of content. Oke. Nah, seperti ini. Oke, anggap sudah selesai. Kita lanjutkan nanti saja. Kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Next page, karena kita akan membuat dari awal lagi, penomboran awal maksud saya. Tekan Shift Enter. Kenapa menggunakan Shift Enter? Kita coba hapus seperti ini, lalu kita enter saja. Nah, dari sini terlihat bahwa bab 1 dan pendahuluan memisah. Kita coba update field, update entire table. Nah, seperti ini. Coba kita atur lagi. Tekan Shift Enter. Nah, di sini terlihat. Nah, seperti ini. Jika ada perubahan, entah itu menambahkan atau dirubah atau mengurangi, untuk daftar isi setelah selesai, update field, update entire table, seperti ini. Nah, lalu untuk selanjutnya saya mengisikan 1.1 karena ini bab 1 seperti ini, latar belakang seperti ini. Untuk memberikan penomoran seperti ini. Nah, terjadi perubahan. Kita atur saja manual. Seperti ini. Nah, 1.1 latar belakang penelitian. Oke. Kita coba isikan. Misalnya 14 paragraf saja. Nah, seperti ini. Namun penomoran harus diatur kembali karena pada bab 1 pendahuluan sudah masuk ke halaman 1. Kita ubah seperti ini.
Nah, di sini otomatis langsung 2 pojok kanan atas, 1 2, dan selanjutnya pojok kanan atas seperti ini. Aturan ini sesuai dengan tata naskah skripsi saya, jadi untuk aturan mungkin berbeda-beda, disesuaikan saja. Nah, seperti ini. Namun di sini masih ada harus ada pengaturan lagi. Nah, di sini 1 sama dengan yang di halaman 2 seperti ini. Nah, caranya mudah. Tepat di bagian atas ini, diklik, hilangkan link to previous, hilangkan seperti ini. Lalu kembali lagi, hapus. Coba kita lihat. Maaf, ternyata terdapat kesalahan juga. Di sini hilangkan juga link to previousnya, isikan lagi seperti ini. Oke. Nah, tidak ada di tengah pojok kanan atas. Terisi di tengah, benar. Nah, apabila terjadi kesalahan seperti tadi, klik di sini saja bagian paling atas dan hilangkan link to previous. Ini juga berlaku untuk bagian bawah sini, same as previous. Seperti ini, tinggal hilangkan saja link to previous, salah satunya seperti ini, atau klik di sini. Oke, sudah benar. Tidak ada. Kita lanjutkan. Untuk penomoran halaman telah selesai. 1.1 kita coba 1.2 heading 2, misalnya perumusan, maaf, seperti ini. Contoh misalnya diberikan poin seperti ini. Titik 3 1.3.1 misalnya. Contoh saja. Nah, seperti ini. Anggap ini sudah selesai. Kita langsung menuju ke bab 2. Page layout. Karena kita akan kembali ke halaman tengah. Next page. Oke. Seperti ini. Ini langsung ke halaman 1. Karena kita menggunakan next page, maksud saya. Diatur saja seperti ini. Nah, 4, 5 di tengah, dan nanti 6 selanjutnya di pojok kanan atas. Hapus.
Shift Enter. Nah, untuk heading 2 1.5, dia otomatis meneruskan dari 1.4 yang sebelumnya. Ini seharusnya 2.1 karena ini bab 2, tinggal diatur saja. Saya tambah seperti ini, 2.1. Oke. Anggap sini ini sudah selesai, contoh saja. Contoh lagi. Nah, seperti ini. Misalnya diisikan 8 paragraf. Nah, seperti ini. Di 5 di tengah, 6 di pojok kanan atas. Begitu pengaturannya. Seperti ini. Nah, anggap sudah selesai bab 2 pembahasan. Kita masuk ke bab 3. Next page lagi. Nah, sini udah otomatis karena sebelumnya sudah diberikan pengaturan. 6 7. Oke. Bab 3. Shift Enter menutup. Maaf. Seperti ini. Nah, sama juga dengan hal yang di atas, kita atur lagi. Seperti ini. Dan selanjutnya dan misalnya bab 4. Next page. 7 8. Karena ini heading 1 baru, halaman pertama pada heading. Seperti ini. Nah, anggap sudah selesai. Oke, seperti ini. Untuk aturan mungkin berbeda-beda sesuai tata naskah penyusunan masing-masing, tinggal disesuaikan saja. Namun untuk penyusunan semuanya hampir sama seperti ini. Ini agar lebih mudah saja, dan untuk penomoran agar lebih baik, agar kita tahu bahwa cara penomoran itu seperti ini. Tinggal diatur saja apabila ada kekeliruan. Oke, cukup sekian. Saya rasa cukup. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat berkreativitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.